Kesimpulannya, jangan pernah cerita hantu di hotel. Jadi ceritanya waktu sekitar tanggal 8 Desember itu aku sama keluargaku pergi ke salah satu hotel dekat dengan Bandara Kuala Namu karena besoknya kami mau berangkat kan ke bandara. Jadi kami memutuskan untuk nginap satu malam di hotel itu. Sebut saja hotel itu Hotel A ya. Bicara fasilitas dan pelayanan di hotel itu memang bagus ya, nggak ada kekurangan. Tapi inilah cerita yang membuat aku dan mamiku trauma dan masih teringat sampai sekarang. Kita singkatin aja ceritanya karena mulai horornya ini pas jam 8 malam ya. Inilah nih, kenapa datang si hantu ini. Inilah ini alasannya datang si hantu itu. Jadi, jam 8 malam, mami sama dediku itu kan, bukan mami sama dediku aja, maksudnya sekeluarga kami tuh. Aku, adik-adikku, mamiku, bapakku, dediku maksudnya. Itu makan malam. Mungkin entah karena dediku ini gabut, atau memang dediku ini juga punya hobi untuk cerita hantu. Dan akhirnya dediku pun minta cerita hantu tentang nenekku. Tapi mamiku tuh udah ngelarang guys, karena kan kami tuh posisinya lagi di hotel. Dan hotel itu yang bukan dekat dengan kota. Jadi hotel itu dikelilingi sama hutan-hutan. Gak ada sama sekali. Kayak mana kalau pada ada perumahan tuh jauh-jauh, nggak di tengah kota. Tapi dediku kekeh dan akhirnya mamiku pun nurut. Mereka pun cerita hantu. Tapi demi Allah, demi Ungger, aku nggak ikut-ikutan. Aku main HP, udah ngantuk. Aku sambil main HP cari-cari ngantuk kan. Akhirnya pun aku tidur. Sebelum aku tidur, aku tuh ngerasa kayak ada rambut panjang bau, terus kusut, dan baunya tuh bau tengi ya. Itu tuh kayak nempel di pipi aku. Karena aku tidurnya miring. Aku nggak pernah tidur telentang ya, tidurnya miring. Pas aku tidur gini kan miring, itu kayak rambut tuh nempel dan rambutnya itu panjang kali sampai nyentuh lantai. Ya aku nggak mau pikir positif ya, mungkin tuh rambut aku, meskipun rambut panjang aku pun juga nggak sampai lantai. Cuman aku ya udahlah, udah ngantuk kali, tidur aja. Ternyata itu bukan cuma perasaan aku aja. Mamiku sekitar jam 1 malam itu bangunin aku. Mamiku awalnya sih bilangnya cuman, "Teh, kau denger nggak? Itu kayak ada suara orang ngetok pintu." Sama kayak mainin pintu gitu loh, kayak mau buka pintu tapi kayak dimainin gitu, gagang pintunya. Jadi akhirnya aku pun bangkit kan. Aku kan golek awalnya, akhirnya aku bangkit. Duduk aku di kasur tuh kan sambil aku dengerin lah tuh betul-betul. Memang ada suara orang kayak ngetok-ngetok pintu gitu. Tapi kan itu kan posisi jam 1 malam. Mamiku tuh ketakutannya karena setelah kami tunggu 15 menitan itu pun makin besar suara ketokan pintunya itu. Makin banyak suara orang ribut. Tapi percakapan atau pembahasan mereka sama sekali tidak bisa didengar. Maksudnya kayak sama sekali tidak bisa dipahami. Kayak bukan suara manusia. Iya, kayak mana suara manusia guys? Kayak gini gak sih? Kayaknya kayak bukan bahasa manusia, kayak bahasa alien. Ya pokoknya kayak gitulah, bahasanya gak bisa kita ketahui gitu ya. Nah akhirnya aku pun dikorbankan sama mamaku. Sebagai anak yang baik, aku pun berdiri dan mengintip siapakah orang yang ribut itu. Nah pas aku ngintip dari cerobong kecil itu kan, itu sama sekali gak ada orang. Kosong, melompong, senyap. Bahkan pas aku ngintip pun, suara ketukan pintu, suara orang ribut, suara orang yang membuka pintu sama sekali hilang. Tiba-tiba kayak mana ya, tiba-tiba sunyi, tiba-tiba senyap, tiba-tiba diam semuanya. Ya udah jadinya aku tuh ngerasa aneh dan aku mulai merinding. Pas aku tengok lagi juga lorong hotel yang sepi itu, akhirnya aku balik ke mamiku dan aku bilang gak ada siapa-siapa. Mamiku pun udah ngerasa berarti itu kan bukan, kayak mana sih logikanya, masa ribut tiba-tiba hilang gitu. Pas aku tengok kan gak lucu, mana ada manusia kayak gitu. Akhirnya mamiku pun membangunkan dediku. Tapi sebelum dediku bangun, itu kan aku duduk dulu. Aku kan ngasih tahu ke mamiku dulu. Pas aku bilang, "Mi, gak ada siapa-siapa." Itu mulai lagi suaranya, berulah lagi suara keributan, suara orang mau buka pintu, suara orang ngetok pintu, itu mulai lagi guys. Jadi dediku pun bangun akhirnya karena dia bangunin mamaku. Tapi gini kerennya, kan bising tuh, tok. Dediku bangun nih. Dedi bangun kata mamiku kan. Bangun lah dediku nih. Apa? Pas dediku bilang apa, hilang suaranya. Kayak mana ya, kita nanti dibilang bongak, tapi memang iya ada suaranya. Pas dediku bangun, hilang. Mamiku nanya, "Dedi, dengar gak suara itu?" Terus dediku bilang, "Hah, suara apa? Gak ada kok."
memang hilang pas dediku bangun. Mungkin takut mereka nengok dediku nih kan, nggak tahu kenapa. Dan akhirnya dediku pun kami suruh untuk begadang aja lah. Dan mulai dari jam 1, nggak, mulai dari jam setengah 2 tuh sampai pagi dediku begadang. Memang setelah dediku itu bangun dan juga begadang, nggak ada sama sekali yang mengganggu kami lagi. Tidur kami enak. Sampailah besok kami check out dan kami bicara tentang kejanggalan yang kami alami selama di hotel malam itu waktu di mobil. Mami sama aku sampai sekarang masih yakin kalau itu tuh bukan ulah manusia, tapi ulah hantu atau ulah makhluk astral. Karena ya logikanya, siapa sih pencuri yang seribut itu? Kalaupun mereka mau mencuri, siapa yang mau ngetok-ngetok pintu dulu? Sopan kali, masuk surga lah pencurinya kalau ngetok-ngetok pintu. Dan kalau ribut pun penuh penjara sama pencuri kalau pencuri ribut. Oke. Ya memang nggak horor atau sangat singkat, tapi memang ini pengalaman kami. Kenapa sih kok bisa trauma kalian? Ya namanya kami yang ngalami sendiri. Kalau misalnya pun jatuh tisu dari atas genteng pun mungkin kalau misalnya kalian merasa itu horor, ya kalian bakal trauma juga guys. Dan setelah aku cerita sama teman-teman aku, katanya kalau misalnya hantu yang suka ketok-ketok pintu itu sebenarnya pocong. Maaf, suara adekku itu. Ya, jadi itu sebenarnya melainkan suara pocongnya, tapi bukan dari ketukan tangannya, karena kan dia nggak bisa ya. Jadi itu dari kepalanya guys, itu jodotin kepalanya ke pintu kamar hotel kami. Makanya kami di dalam kamar itu ngedengernya tuh kayak orang ketok pintu, padahal itu kepala poci. Dan untungnya untungnya aku nggak diperlihatkan sama muka jelek si pocong itu. Tapi ya Allah walam bisawab, aku di sini bikin video untuk berbagi pengalaman dan aku harap kalian juga bisa ngasih tahu pengalaman horor kalian atau mungkin bisa lebih horor lagi dari aku. Komen di bawah guys, jangan lupa like, share dan subscribe sih. Bye bye.